Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita ketemu dalam materi pendidikan agama Islam kelas 10. Kali ini dalam bab masalah haji bersama saya Ali Sururi. Pada kesempatan ini, ada tujuan yang ingin digapai dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hikmah ibadah haji. Yang kedua, peserta didik dapat mensimulasikan ibadah haji. Tolong amati gambar berikut. Di situ ada seorang yang berpakaian putih. Ada gambar orang yang banyak pada suatu tempat. Berikutnya adalah ada gambar Ka'bah. Ini merupakan rangkaian daripada ibadah haji. Sebelum jauh melangkah, kita akan membahas terlebih dahulu. Apa sih haji itu? Haji adalah mengunjungi Baitullah pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Jadi ketika mengunjungi Baitullah itu adalah pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Tidak boleh dilaksanakan pada setiap saat. Ketika berkunjung untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Sedangkan umroh mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ikhram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Umroh ini disebut juga dengan haji kecil. Ada satu yang tidak ada di dalam umroh atau di dalam rukun umroh, yaitu wukuf. Karena pelaksanaan wukuf bisa dilaksanakan pada tanggal dan tempat tertentu. Makanya orang umroh itu tidak melakukan wukuf. Maka disinilah yang membedakan antara haji dan umroh. Kalau haji hanya bisa dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, sedangkan umroh bisa dilaksanakan kapanpun. Macam-macam haji. Ada 3 pembagian haji atau macam-macam haji. Yang pertama adalah haji qiran. Haji qiran adalah melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Dalam artian haji dan umroh dengan niat bersama dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua adalah haji ifrad, di mana seseorang yang berikhram untuk melaksanakan ibadah haji saja. Setelah itu melakukan umroh. Dalam artian antara haji dan umroh pelaksanaannya, waktunya dibedakan. Haji terlebih dahulu, baru melakukan umroh. Yang ketiga adalah haji tamattu, di mana seorang yang melaksanakan umroh dahulu, setelah itu baru melaksanakan haji. Ini kebanyakan banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu jumlahnya sangat banyak ketika melakukan ibadah haji. Kurang lebih ada 200.000. Kalau semuanya diberangkatkan mendekati haji, ya sangat kesulitan sekali. Makanya biasanya 1 bulan sebelumnya sudah diberangkatkan ke Mekah. Lah mereka melakukan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji. Itu namanya haji tamattu. Sekarang apa yang menjadi rukun haji? Yang dikatakan rukun ini berarti bila salah satu rukun ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji, salah satu rukunnya ditinggalkan, hajinya tetap sah asalkan dia membayar dam atau denda. Tapi kalau rukun haji tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau satu rukunnya ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Apa yang termasuk rukun haji itu? Yang pertama adalah ikhram, melakukan ikhram. Adalah pernyataan untuk melaksanakan haji. Kalau laki-laki
memakai dua pakaian. Dan pakaian ini tentunya adalah pakaian yang tidak berjahit. Sedangkan perempuan harus ditutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, pelaksanaan ihram ini dilaksanakan mulai dari mikotnya. Mikot ini ada dua, ada mikot makani, ada mikot zaman. Mikot makan berarti tempat yang ditentukan mulai ibadah ihram. Kalau di Indonesia, orang Indonesia melakukan mikot dari Yalamlam. Kalau mikot zaman adalah waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini berada di Arafah mulai tanggal 9 bulan Dzulhijjah sehabis sholat zuhur sampai terbitnya fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi wukuf ini hanya bisa dilakukan di Arafah, tidak bisa dilakukan dimanapun. Hanya satu tempat, yaitu hanya di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, dan Ka'bah ini berada di sebelah kirinya. Jadi berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwa dan sebaliknya. Kalau ibadah sa'i ini adalah mengikuti jejak di mana ketika Nabiullah Ismail pada waktu itu sangat kecil, kehausan, makanya Ibu Hajar mencari air sehingga beliau lari dari Bukit Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa. Sehingga sekarang dalam ritual ibadah haji menjadi rukun pelaksanaan ibadah haji. Ini dilakukan sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah memotong rambut sedikitnya 3 helai. Tapi kebanyakan orang Indonesia kalau sudah tahallul bukan 3 helai rambut yang dipotong. Kadang-kadang langsung digunduli rambutnya. Ya boleh-boleh saja. Tapi minimal untuk melakukan tahallul ini adalah 3 helai rambut memotongnya. Yang keenam adalah tertib, di mana dalam rangkaian melaksanakan rukun-rukunnya ini harus secara berurutan. Mulai ihram, dilanjutkan wukuf, setelah itu tawaf, diteruskan dengan sa'i dan tahallul. Tidak boleh diloncati. Jadi harus urut dari 1 sampai yang 5. Mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Bila melakukan secara urut berarti sudah tertib pelaksanaan hajinya dalam rangka menunaikan rukun haji. Jadi kalau kita membuat tabel seperti ini, rukun haji, ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Cuma tertibnya tidak dicantumkan di sini. Tapi dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji ini harus tertib. Jadi haji ini hanya bisa dilaksanakan di Mekah. Hanya bisa dilaksanakan di areal dekat Ka'bah. Ini ada gambar Ka'bah ini. Setelah itu ihram. Ihram ini menggunakan pakaian yang telah ditentukan. Pakaian putih. Ya. Kalau laki-laki tidak berjahit sebanyak 2 lembar kain. Ketika orang melakukan rangkaian haji ini, amalan apa yang harus dilakukan? Pertama bisa membaca talbiyah. Yang kedua bisa dzikir maupun doa. Bagaimana bacaan talbiyah itu? Yaitu membaca ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini bacaan talbiyah yang dibaca secara berulang-ulang. Berikut gambar orang melakukan wukuf. Wukuf ini adalah berada di Arafah. Waktunya sehabis sholat zuhur. Semuanya berada di sana. Nah, Arafah ini kan sebenarnya mengikuti jejak Nabiullah Adam alaihissalam ketika bertemu dengan Ibu Hawa. Atau dikatakan gunung namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, di mana tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan sekarang sebagai napak tilasnya
Orang Islam yang melakukan haji diperintahkan untuk berada di Arafah. Yang berikutnya tawaf. Tawaf berarti melakukan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah berada di kirinya atau berada di samping kiri. Berjalan berputar melawan arah jarum jam. Nah ini sa'inya. Ini gambar sa'i. Kalau sekarang jalannya sudah 2 arah. Kalau dulu jadi 1. Makanya dulu sering terjadi ada korban. Karena jumlahnya sangat banyaknya sekali orang yang melakukan ibadah haji atau ibadah sa'i ini. Sehingga timbul korban. Sekarang sudah dibuat jalur 2. Ini. Yang berikutnya adalah takhallul, memotong rambut. Nah ini. Di sana ada tempat ya untuk memotong rambut. Minimal 3 helai rambut. Berikutnya, rukun umroh. Kalau kita perhatikan, satu sama dengan haji. Ada ikhram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada tertib. Tapi ada satu yang tidak ada di dalamnya, yaitu wukuf. Karena wukuf itu hanya bisa dikerjakan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Makanya umroh ini bisa dilakukan kapan pun. Tapi haji hanya dikerjakan pada waktu 1 kali dalam 1 tahun. Ini yang membedakan antara haji dan umrohnya. Kalau orang umroh masih punya kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Ini. Berikutnya, ketika orang melakukan ibadah haji, ada larangan-larangan. Bila larangan itu dilaksanakan, maka orang itu harus membayar dam atau denda. Di antaranya larangannya adalah bersenggama atau berkumpul. Ketika suami istri melakukan ibadah haji, di dalam rangkaian itu, dalam rangkaian ibadah haji, jadi dalam rangkaian pelaksanaannya, melakukan rukun-rukunnya, ternyata berkumpul. Maka atau bersetubuh, maka dia ada terkena dendanya. Apa dendanya? Menyembelih seekor unta. Bila tidak ada, seekor lembu. Bila tidak ada, menyembelih 7 ekor kambing. Ini sangat berat ya. Sangat berat. Makanya harus hati-hati. Atau dengan cara memberikan sedekah bagi fakir miskin seharga seekor unta. Kalau nggak bisa, berpuasa. Nih. Berpuasa setiap 1 mud atau 0,8 kilogram daging. Masih belum ada 1 kilo ya, 0,8 kilogram. Sama dengan 1 hari puasa. Jadi sangat berat sekali. Ini sebenarnya hukumannya dikiaskan dengan kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut bagi orang suami istri yang melakukan senggama di dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah bila melakukan berburu atau membunuh binatang buruan. Makanya hati-hati di sana, jangan mudah untuk membunuh hewan yang lain yang tidak disyariatkan. Kalau itu dilakukan, maka terkena denda. Bagaimana dendanya? Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Kalau dia membunuh ayam, ya dia harus menyembelih ayam atau sebanding dengan yang dibunuhnya pada saat itu. Atau juga berpuasa senilai 1 mud dalam 1 harinya. Dilarang mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman. Bila itu dilaksanakan, juga akan terkena damnya. Damnya apa itu? Menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 fakir miskin. Ada lagi larangan melaksanakan haji secara tamattu dan qiron. Di depan tadi sudah ada 3 macam haji.
ada haji qiron, ada haji ifrad, dan ada haji tamattu. Bila seseorang melakukan ibadah haji qiron atau tamattu, itu akan terkena denda. Apa dendanya? Menyembelih seekor kambing. Kalau nggak bisa, berpuasa selama 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram atau sebelum Idul Adha, dan 7 hari setelah kembali ke negaranya. Berarti ketika kembali negaranya masing-masing 7 harinya itu. Hikmah ibadah haji. Apa yang dilakukan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah ibadah haji adalah memperteguh iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan ibadah yang ada hubungannya dengan Allah, itu adalah bukti penguatan kita punya rasa iman dan takwa kepada Allah. Kalau kita melakukan ibadah haji, berarti semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi. Semakin mengesahkan Allah, semakin memperkuat la ilaha illallah yang ada di dalam hatinya. Karena keimanan itu harus dijaga dengan ibadah kepada Allah. Di antaranya melakukan ibadah haji, maka keimanan itu insya Allah akan terjaga. Yang ketiga, membentuk sikap mental dan akhlak yang mulia. Ketika orang melakukan ibadah haji, di sana tidak sendiri, jutaan orang di sana. Makanya orang tersebut akan hati-hati. Bagaimana bersikap, bagaimana berbicara, bagaimana berpikir, bagaimana bertindak, bagaimana berperilaku. Karena di situ akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Sehingga mental semakin dan terjaga dan akhlak mulia akan semakin terbentuk. Karena ungkapan yang baik adalah ungkapan yang ada akhlak mulia. Berikutnya hikmahnya adalah menumbuhkan semangat berkorban. Mekah, Madinah itu jauh dari Indonesia. Kalau orang mau berhaji, berarti perlu mengeluarkan uang yang banyak. Disinilah ketika orang mau melakukan ibadah haji atau orang sedang melakukan haji, maka di sini dia menumbuhkan jiwa semangat berkorban. Mengeluarkan uang untuk biaya transportasi, untuk biaya hidup di sana, dan untuk biaya orang yang ditinggalkan. Makanya semangat berkorban itu adalah bagian daripada hikmah ibadah haji. Dan yang terakhir, membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Ibadah haji bukan hanya orang Mekah, bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Mereka berkumpul jadi satu di sana. Sehingga persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia akan terjaga. Demikian keterangan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Tetap semangat belajar dari rumah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.